politik gitu. Kita mau Pilpres 2024 loh. Wow. Cinta merasa agak serem nggak sih bahwa kita ada polarisasi yang makin mengental? Absolutely. Tapi salah satu alasan kenapa aku rasa polarisasi ini terjadi adalah karena walaupun kita negara demokratis, ironisnya kebebasan untuk berpendapat dan bersuara tidak diberikan kepada penduduknya. At least nggak seutuhnya. Karena aku lihat dalam 5-10 tahun terakhir, kita makin banyak ngelihat censorship, penyensoran di media kita, di dunia digital, bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang berarti kita tidak memberikan masyarakat kita informasi seutuhnya untuk bisa menganalisa situasi yang ada dengan sendirinya. You know, we're only giving them a fragment of information, dan akhirnya mereka membuat interpretasi sendiri dan mulai membuat kelompok-kelompok yang semakin menyebar kebencian dan menjatuhkan satu sama lain. Yeah. You know, first of all, we're not giving the people of our country tools to think critically. Second of all, we're only giving them fragments of information, treating them like babies. So then, you know, akhirnya mereka menggunakan bukan fakta ya. Akhirnya mereka menggunakan evidence atau bukti-bukti yang hanya memvalidasi cara berpikir mereka sendiri. Ya. Ya. Soalnya saya sangat concern dengan mau Pilpres, kita makin terbelah. Saya selalu berpikir apa ya yang bisa kita lakukan untuk, karena polarisasi itu kan fakta, realitas yang harus kita terima. Tapi apa ya kontribusi kita yang bisa kita lakukan untuk memperkecil polarisasi itu? Karena kita ingin sama-sama merawat Indonesia. Yeah. You know, that's a very hard question to answer. Karena nggak tahu ya aku bakal in trouble ngomong gini atau enggak. Tapi aku sebenarnya kenal dengan beberapa politisi yang ada di negara ini. Dan kalau mengenal mereka secara pribadi, cara berpikir mereka sangat terbuka, mereka cara berpikirnya sangat kritis, dan terlihat mereka sangat peduli tentang negara ini. Tapi saat mereka mengeksekusi aksi-aksi mereka sebagai politisi untuk mendapatkan votes dan lain-lain, kadang-kadang mereka berpura-pura mempunyai values lain agar mendapatkan suara dari orang-orang yang mereka butuhkan. So they're hypocritical, you know. So sometimes even the people you love and you think can lead the country, kita nggak pernah tahu kalau motif mereka tuh benar-benar sungguh-sungguh ingin membangun negara ini atau enggak. Karena pada akhirnya mereka terlena dengan popularitas dan suara yang mereka ingin dapatkan. So demi suara bisa menghalalkan segala cara, yes, termasuk mempertaruhkan Indonesia sebenarnya. Yes. And that's really really scary. Dan jujur mungkin sampai sekarang aku masih nggak punya solusinya, karena aku merasa negara lain juga aku yakin, tapi kita kan tinggal di Indonesia, penuh orang-orang yang sangat greedy, sangat rakus dan sangat egois, dan akhirnya hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau keluarganya atau kelompoknya, dan tidak peduli konsekuensinya terhadap penduduk negara ini. Dan akhirnya gap yang kita lihat antara miskin dan kaya, berpendidikan dan tidak berpendidikan semakin besar. Kira-kira kalau mau jadi endorser untuk partai atau para capres nantinya, Aku pernah ditawarin beberapa tahun yang lalu, but I was like no. Sorry, no amount of money can help me, will make me sacrifice my values. Kan Oprah juga bisa menjadi endorse-nya Obama, Oprah Winfrey. Tapi aku nggak kenal Oprah Winfrey secara pribadi, tapi mungkin dia benar-benar percaya dengan values yang diekspresikan oleh Obama, and that's her right. But right now, aku belum menemukan. Ini masalahnya seorang Cinta Laura belum menentukan siapa yang dia, yang you have faith in her. Saya sebutnya her or him. Belum menemukan. Jadi jangan hanya menjadi endorser karena ya udah deh, nggak enak atau for business. Dan pernah actually beberapa tahun yang lalu aku mensupport salah satu kandidat presiden, dan itu aku lakukan for free karena memang ingin mensupport orang tersebut, bukan karena dibayar. Gitu. Tapi I don't know, for 2024 aku belum menentukan. Gitu. Kecuali kalau udah percaya, and you do it.
ini harus for the record, jadi nggak dibayar ya seorang No. Cinta Laura ketika mengendorse calon presiden Sama itu nggak sekali dibayar. Zero. Ongkos pun enggak. Just to clarify, Iya. sekecil itu pun enggak. Jadi Benar-benar 2024 voluntary. kalau belum ya memang belum ada seseorang yang membuat Cinta Laura itu punya kepercayaan pada dia. Kalaupun ada juga tetap nggak akan Ya, bukan untuk bisnis. apapun bisa terjadi.